Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memasuki ke penjelasan atau ke pembelajaran, Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama Bunda. Anak-anak sudah siap? Tirukan Bunda ya. Bunda hitung 1, 2, 3. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa, memohon pada Allah diberi kemudahan. Lalu kita siapkan buku tematiknya, tema 1 dan 2. Kita akan mereview kedua tema itu, konsentrasi selalu. Oke, anak-anak sudah sangat semangat. Nah, anak-anak sudah sangat semangat ya. Anak-anak tahu dari lirik yang tadi kita nyanyikan? Ya, hari ini kita akan mereview tema 1 dan tema 2, yaitu khususnya pada muatan pembelajaran IPS dengan materi letak geografis Indonesia serta kegiatan ekonomi di masyarakat. Anak-anak sudah siap? Silakan anak-anak simak penjelasan yang berikut ini. Yuk belajar tematik. Hari ini kita akan review tema 1 dan tema 2. Nah, apa saja yang akan kita review? Yang pertama, kondisi geografis negara Indonesia. 2. Jenis-jenis usaha ekonomi. 3. Mengidentifikasi kekayaan dan keragaman Indonesia. 4. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dan yang terakhir, menghargai kegiatan ekonomi. Luas wilayah Indonesia ada 2, yaitu daratan dan lautan. Apakah anak-anak sudah tahu? Ya, jadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan, luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautannya adalah 3.257.483 km persegi. Berikut adalah dampak letak geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Ini dikarenakan pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 2. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 3. Terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya alam adalah segala potensi yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya. Nah, berikut beberapa contoh kekayaan alam Indonesia. Yang pertama, ada hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya. Nah, berikut beberapa contoh kekayaan alam Indonesia. Yang pertama, ada hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Keragaman Indonesia, suku di Indonesia sangat banyak sekali. Pak Tri berikan 3 contoh suku yang ada di Indonesia. Seperti yang terlihat pada slide, yang pertama ada suku Dayak, suku Asmat, suku Batak, dan Indonesia memiliki lebih dari 1.001 bahasa daerah yang berbeda. Kenampakan alam dan kenampakan buatan.
Kenampakan alam merupakan segala sesuatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi secara alamiah, baik di laut maupun di darat. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang terjadi akibat perbuatan manusia untuk kepentingan hidup manusia. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, flora dan fauna. Flora adalah bermacam tumbuhan, sedangkan fauna adalah berbagai macam hewan. Persebaran flora di Indonesia ada 3, yaitu flora Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Silahkan anak-anak perhatikan video berikut. Contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. 2. Persekutuan komanditer. 3. Perseroan terbatas. 4. BUMN. Dan yang terakhir, koperasi. Contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua, usaha industri. Yang ketiga, usaha perdagangan. Dan yang terakhir, usaha jasa. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pengusaha, pedagang, dan tenaga medis. Sebagai makhluk sosial maupun ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Berikut adalah cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir, menjunjung tinggi setiap jenis usaha pekerjaan yang dilakukan orang lain. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini, silahkan anak-anak mengunduh worksheet di e-learning Sekolah Teladan. Nah, anak-anakku semua, bagaimana dengan penjelasan hari ini tentang review materi tema 1 dan tema 2, khususnya pada muatan pembelajaran IPS dengan materi letak geografis Indonesia serta kegiatan ekonomi di masyarakat? Anak-anak sudah paham? Alhamdulillah, anak-anak sudah